sang pemimpin dan pencipta koloni lebah madu. Lebah madu adalah hewan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam. Lebah madu tidak hanya menghasilkan madu yang bermanfaat sebagai pemanis alami, tetapi juga membantu penyerbukan bunga yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan produksi tanaman. Namun, tahukah Anda bahwa di balik keberhasilan koloni lebah madu, ada seorang pemimpin dan pencipta yang sangat berperan? Dialah Ratu Lebah, lebah betina yang dewasa dan telah mengawan, yang merupakan ibu dari hampir semua lebah di dalam sarangnya. Habitat dan sarang. Lebah madu hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan, padang rumput, hingga perkotaan. Mereka biasanya membuat sarang di tempat yang terlindung, seperti lubang pohon, rongga batu, atau kotak buatan manusia. Sarang lebah madu terdiri dari bingkai-bingkai yang berisi sel-sel lilin berbentuk heksagonal, yang disebut peti mati. Peti mati digunakan untuk menyimpan madu, polen, dan telur lebah. Di dalam sarang, ratu lebah biasanya berada di bagian tengah atau bawah, jauh dari gangguan luar. Keunikan. Ratu lebah adalah lebah yang sangat unik dan berbeda dari lebah lainnya. Ratu lebah memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan panjang, sekitar 1,5 kali panjang tubuh lebah pekerja, dan berwarna lebih gelap, hitam kecoklatan. Ratu lebah juga memiliki perut yang runcing, kaki yang merenggang keluar, dan sengat yang halus dan tidak berduri. Ratu lebah dapat bertelur lebih dari 2.000 butir telur per hari dan dapat hidup dari 4 tahun sampai 5 tahun. Hal ini disebabkan oleh ratu lebah mengonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya. Royal jelly adalah cairan kental yang dihasilkan oleh kelenjar lebah pekerja, yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan hormon yang dapat meningkatkan kesuburan dan umur ratu lebah. Perbedaan jantan dan betina. Lebah madu memiliki 3 jenis kelamin, yaitu ratu, pekerja, dan penyemai. Ratu dan pekerja adalah lebah betina, sedangkan penyemai adalah lebah jantan. Lebah pekerja adalah lebah yang paling banyak dan bertugas untuk mengumpulkan nektar, polen, air, dan resin, serta merawat sarang dan anak lebah. Lebah pekerja memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari ratu, perut yang tumpul, kaki yang berada di bawah tubuh, dan sengat yang berduri. Lebah pekerja hanya dapat hidup sekitar 6 minggu dan tidak dapat menghasilkan telur. Lebah penyemai adalah lebah yang paling sedikit dan bertugas untuk mengawini ratu lebah. Lebah penyemai memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari pekerja, tetapi lebih pendek dari ratu, mata yang lebih besar, dan tidak memiliki sengat. Lebah penyemai hanya dapat hidup sekitar 3 minggu dan mati setelah mengawini ratu lebah. Makanan. Lebah madu membutuhkan makanan yang bervariasi untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Makanan utama lebah madu adalah nektar dan polen yang dikumpulkan dari bunga. Nektar adalah cairan manis yang mengandung gula, air, dan zat-zat lain, yang diubah menjadi madu oleh lebah. Polen adalah serbuk sari yang mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral, yang dibentuk menjadi bola-bola kecil oleh lebah. Madu dan polen disimpan di dalam peti mati dan digunakan sebagai cadangan makanan, terutama di musim dingin. Selain nektar dan polen, lebah madu juga membutuhkan air dan resin. Air digunakan untuk minum, menjaga kelembaban sarang, dan menyejukkan sarang. Resin adalah zat lengket yang dihasilkan oleh tumbuhan, yang dicampur dengan lilin dan digunakan untuk menambal lubang dan melindungi sarang dari serangan mikroba dan serangga lain. Ratu lebah, sebagai lebah yang paling istimewa, mendapatkan makanan yang paling berkualitas, yaitu royal jelly. Royal jelly adalah cairan kental yang dihasilkan oleh kelenjar lebah pekerja, yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan hormon yang dapat meningkatkan kesuburan dan umur ratu lebah. Perkembangbiakan dan siklus hidup. Ratu lebah adalah lebah yang bertanggung jawab dalam proses perkembangbiakan dalam koloni lebah madu. Ratu lebah merupakan satu-satunya lebah yang melakukan proses perkawinan. Ratu lebah siap bertelur ketika setelah menetas umur 1 minggu sampai 1 bulan. Ratu lebah akan keluar dari sarang dan terbang ke tempat yang disebut lapangan perkawinan, di mana dia akan berpasangan dengan beberapa lebah penyemai dari koloni lain. Proses perkawinan berlangsung di udara selama 5 menit dengan ketinggian 10-20 meter. Ratu lebah akan menyimpan sperma lebah penyemai di dalam kantung khusus yang disebut spermateka. Lebah penyemai yang telah mengawini ratu lebah akan mati karena sengat dan alat kelaminnya terlepas. Ratu lebah akan kembali ke sarang dan mulai bertelur.
Ratu lebah dapat mengendalikan jenis kelamin anak lebah yang akan dilahirkan. Jika ratu lebah melepaskan sperma dari spermateka, telur yang dihasilkan akan menjadi lebah betina, ratu atau pekerja. Jika ratu lebah tidak melepaskan sperma, telur yang dihasilkan akan menjadi lebah jantan, penyemai. Ratu lebah akan meletakkan telur di dalam peti mati yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin anak lebah. Peti mati untuk lebah betina berukuran lebih kecil dari peti mati untuk lebah jantan. Ratu lebah dapat bertelur lebih dari 2.000 butir telur per hari dan dapat hidup dari 4 tahun sampai 5 tahun. Siklus hidup lebah madu terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Telur lebah berbentuk silinder dan berwarna putih. Telur lebah akan menetas menjadi larva setelah 3-4 hari. Larva lebah berbentuk seperti cacing dan tidak memiliki mata, kaki, atau sayap. Larva lebah akan diberi makan oleh lebah pekerja dengan royal jelly, madu, dan polen. Larva lebah akan tumbuh dan mengisi peti mati setelah 5-6 hari. Larva lebah kemudian akan mengeluarkan cairan yang akan mengeras menjadi kokon dan menutup peti mati. Di dalam kokon, larva lebah akan berubah menjadi pupa. Pupa lebah adalah tahap transisi di mana lebah mulai membentuk mata, kaki, sayap, dan sengat. Pupa lebah akan berubah menjadi lebah dewasa setelah 7-14 hari. Lebah dewasa akan keluar dari peti mati dan bergabung dengan koloni lebah. Lebah dewasa memiliki ukuran, warna, dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin dan peran mereka. Demikianlah artikel naratif tentang hewan ratu lebah. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang hewan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam ini.